Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisna Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan kalian, The Hidden Truth, sebagai pesan dari semesta yang mungkin perlu kalian ketahui. So nggak akan panjang dan nggak akan resonate untuk semua, seriously nggak akan resonate untuk semua, karena yang nonton ini nggak cuma satu orang Scorpio saja. Oke, so apa yang menjadi bacaan kali ini kita lihat. Ada reward yang akan kalian terima dari apa yang sudah kalian lakukan, kalian hasilkan, kalian oke. Kemudian responsibility, Ten of Wands. Banyak responsibility yang kalian tanggung ya. Imagination, Page of Cups. Oh, love, cinta. Oke, dan movement, the Chariot. Aduh, ada kemajuan ini untuk Scorpio, bagus banget. Tapi ada yang berada di crossroad ya, berada di persimpangan jalan, agak bingung ini. Oke, saya taruh sana aja. Dan saya akan buka juga kartu-kartu yang selanjutnya sebagai pembanding ataupun penambah ya, atau kontra juga bisa. Oke, apa yang menjadi pesan untuk kalian di kartu pertama kalian adalah reward. Ada reward yang menunggu kalian, ada hadiah, ada present, ada hadiah sama present sama lah ya, ada recognition juga ya, yang kalian sudah jalani selama ini, lakukan selama ini, akan mendapatkan reward, akan mendapatkan penghargaan lah gitu ya, dari apa yang sudah kalian lakuin. Terus kartu yang selanjutnya ini, oke, selama ini mungkin kalian merasa The Chariot-nya masih terbalik. Ada dua The Chariot ya di bacaan ini, Scorpio. Mungkin kalian merasa kemajuannya belum ada, tapi nggak usah khawatir, karena nanti juga akan datang ya, nanti juga akan datang. Di kemudian hari, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Udah jarang orang pakai, makanya kemarin ada yang mocking kayak di kemudian hari. Ya, maksudnya in the near future lah ya, di kemudian hari itu in the near future. Walaupun tampaknya kemajuannya hanya sedikit-sedikit langkahnya, kecil-kecil langkahnya, tapi tetap akan mendapatkan reward atau penghargaan atas apa yang sudah kalian lakukan, karena memang kalian cukup bertekun ya. Untuk Scorpio itu sangat emang kekeh dengan apa yang dilakukannya, jadi bertekun dengan segala apa yang menjadi pekerjaan ataupun karir ataupun keuangan kalian ya. Responsibility yang kalian harus tanggung saat ini, responsibility atau tanggung jawab yang di Ten of Wands ini, itu sebenarnya menuju pencapaian dari apa yang menjadi tujuan hidup kalian, goal kalian, apapun itu gitu. Kalau kalian anggap itu sebagai beban, dan akan jadi beban. Tapi kalau di pikiran kalian, mindsetnya bilang itu tanggung jawab, ya tidak akan membuat kalian sulit, daripada kalau kalian mikir oh itu beban gitu yang harus ditanggung. Enggak, tapi tanggung jawab seorang Scorpio itu memang lumayan gede yang harus ditanggung ya, entah itu secara materi, entah itu secara non materi ya, lumayan besar yang harus kalian tanggung. Dan ada Four of Swords, penundaan itu dilakukan bukan oleh semesta tapi kalian sendiri. Mungkin kalian berpikir entar aja deh, entar aja gitu. Nah, kalau entar aja atau tidak dilakukan secara konstan, nantinya menumpuk makin banyak. So pesannya di sini untuk kalian para Scorpio, lakukan step by step, lakukan one by one. Jadi nggak numpuk
di kemudian hari bikin kalian ngerasa aduh ini kayaknya banyak banget tanggung jawab yang harus diselesaikan dan gak selesai-selesai, gak ada movement. Sebenarnya bukan gak ada movement, tapi emang karena kalian menghentikannya sendiri ya. Four of Swords itu penundaan dari diri sendiri gitu ya. Yang di tengah ini ada Page of Cups, ini tentang imagination dan ini juga tentang percintaannya si Scorpio. Tapi cinta di sini universal, bukan cuma cinta tentang cinta-cintaan romance, tapi ini juga tentang cinta yang cinta ke keluarga, cinta kehidupan dan lain sebagainya. Masih perlu menggunakan imajinasi kalian untuk melakukan adjustment di situ, tapi juga untuk mengetahui kebenarannya. Oke. Mengetahui kebenarannya ya memang harus dipikirin matang-matang gitu. Terutama tentang relasi yang akan kalian bangun untuk jangka panjang gitu ya. Relasi pekerjaan, relasi cinta. Tolong use your imagination untuk membayangkan ke depannya gimana kalau sekarang aja sudah seperti ini misalnya gitu ya. Misalnya, ini misalnya doang. Kalau sekarang aja cowok itu, misalnya si Scorpio-nya cewek, kalau sekarang aja cowok itu udah kasar kepada si Scorpio cewek gitu ya, feminin, divine feminine Scorpio. Kalau sekarang punya relasi dengan cowok yang obsesif, cowok yang red flag, atau menghentikan Scorpio untuk berkarya, karena kan banyak yang harus menjadi tanggung jawab dari Scorpio gitu. Nah, kedepannya gimana gitu? Kedepannya jangan-jangan akan lebih parah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu digunakanlah imajinasi kalian supaya kalian bisa tahu apakah kedepannya itu kalian mau ambil resiko yang seperti itu gitu. Itu tadi contoh saya untuk divine femininnya Scorpio. Look, see? Ini strongly about marriage sih, karena Four of Wands di sini nih, kalau tidak terbalik kalian bisa lihat ini cupah. Cupah itu sebuah seperti tenda dengan empat penyangga yang memang adanya di pernikahan gitu ya. Mungkin pernikahan barat, kalau Indonesia mungkin tidak ada cupah ya. Dan use your imagination Scorpio. Saat kalian punya relasi saat ini, terutama percintaan. Ini, aduh kenapa saya merinding. Berhubungan dengan kedepannya. Ya kalau percintaan berarti pernikahan gitu. Kalau sekarang saja seperti itu, people will never change just like that gitu. Kalau sekarang kalian berada di posisi yang gak enak, di mana ada red flag dari si pasangan itu gitu, pikirkan baik-baik nanti ke depannya kayak gimana gitu sih. Makanya disuruh use your imagination. Terus kalau ada si Scorpio yang bilang, enggak Mbak Lucy, saya lagi nggak berpikir tentang percintaan. Ya it's okay, sama aja, relasi apa relasi bisnis juga seperti itu. Ujung-ujungnya kan ikatan, ujung-ujungnya kan komitmen ya kan. Kalau sekarang aja udah seperti ini, apakah kalian mau di kedepannya berkomitmen segitunya sama pihak tersebut? So use your imagination untuk membayangkan posisi sekarang harus kalian lakukan seumur hidup kalian, gitu ya. Oke. Movement yang kalian cari, movement yang kalian tunggu, pergerakan, kemajuan yang kalian tunggu, apakah itu akan datang? Iya, akan datang, sudah saya bilang di depan tadi ya. Akan datang, cuma memang beberapa penundaan yang justru berada di pihak kalian sendiri. Saya yakin semesta itu memberikan waktu untuk kalian untuk berpikir dengan kata-kata use your imagination tadi. Tapi tetap movement itu akan ada, harus ada, dan memang ada di kehidupannya kalian para Scorpio. Movement yang membuat kalian ke tahap berikutnya untuk mencapai tujuan kalian, apapun itu ya my dear. Nggak ada hambatan kok. Ini Nine of Swords-nya terbalik, nggak ada hambatan.
kalau dari luar nggak ada hambatan, dari dalam ya yang harus dipikirin adalah gimana kalian melihat hari ini untuk masa depan. Gitu sih. Itu bukan hambatan, itu menurut saya challenge, tantangan yang harus kalian hadapi. So, movementnya ada karena hambatannya juga tidak terlalu signifikan, jadi bisa kalian lakukan. Akan tetapi kartu terakhir kalian justru di crossroad, justru di persimpangan, karena memang beberapa kalian mengkaji ulang apa yang terjadi sekarang. Jadinya di crossroad. Ya, contoh saya tadi ketika seorang Scorpio ketemu dengan seorang yang lain sebagai pasangan, partner, baik itu partner bisnis maupun partner percintaan, and then memberikan red flag, ya kan? Ya harusnya memang Scorpionya tuh berpikir ulang, beneran gak sih kalian mau di masa depan bersama dengan orang tersebut dengan keadaan yang kayak gitu gitu. Misalnya mengeluh terus, kemudian memberikan tekanan, memberikan bukan motivasi tapi selalu malah yang selalu ya yang nggak enak gitu kan. Nah itu perlu dipikirin sih ya. Oke, dan Five of Swords, wow. Ya. Ini warning sih. Kalau kartu angka 5 di tarot emang warning sih. Jadi memang warningnya adalah ya memang ada pihak yang ingin membuat hidup kalian jadi tidak nyaman. Mungkin tidak ingin secara personal, tapi memang keadaan yang membuat akhirnya seperti itu. Dan sepertinya kalah Scorpionya. Yang kalah Scorpionya. Dan jika itu memang akhirnya harus kalian alami di kemudian hari, ya sudah, emang itu bagian dari jalan hidup kalian, takdir hidup kalian gitu. Tapi kalau bisa kalian prevent, kalau bisa kalian pikirin sendiri sekarang maunya seperti apa di kemudian hari, ya monggo. Pesan ini datang pada saat ini karena saya yakin kalian masih punya waktu untuk berpikir gitu. Kalau menurut kalian udah terlanjur, Mbak, saya sudah menikah dengan orang red flag, itu ya udah. Itu jalan hidup kan. Tapi kalau masih bisa di prevent, masih bisa dicegah, masih bisa dihentikan, ya monggo, itu mungkin bisa jadi pilihan kalian yang berada di crossroad karena memang red flag sih, alert ya, waspada, warning. Oke. My dear Scorpio, bacaannya sih cuma sampai segitu aja karena memang sebentar, tapi ada beberapa kartu yang tetap akan saya buka sebagai pesan. Sekarang tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Untuk kalian para Scorpio, sudah ditanyakan, jawabannya yes tetap ya. Page of Cup lagi, tadi use your imagination. Oke, jawabannya yes. Kalau dari Angel's Guide Oracle card, vulnerability and freedom. Balik lagi ke yang tadi ya, relasi dimana salah satunya red flag ya kan, lebih kepada si pasangannya si Scorpio yang red flag, tapi bisa juga sih kalian vice versa sih, bacaan itu bisa terbolak-balik ya, Scorpionya yang red flag juga bisa, karena kan ini bukan tentang Scorpio atau zodiak lain, tapi tentang kepribadian seseorang ya, atau pola pikir seseorang, atau cara orang itu hidup gitu ya. Oke, so freedom, kebebasan kalian bisa kalian dapatkan saat kalian tahu gimana menempatkan diri saat ini. Dan ini kalau dilihat ya, saya balik dulu ya ke kartu ini, dia kan kayak ingin menggapai bintang ya kan, berarti menggapai sesuatu di masa depan gitu, menggapai apa yang ingin kalian capai di kemudian hari. Entah tadi ya seperti hubungan percintaannya lanjut ke pernikahan, atau hubungan relasi secara profesionalnya itu akan menjadi sebuah komitmen di mana di depan akan menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu. Dan itu kebebasan ada di tangan kalian, kalian bisa memilih sekarang untuk tetap atau keluar dari misalnya hubungan yang toksik ini misalnya. Tapi juga
apa yang akan kalian capai di depan, movementnya kayak gimana, itu semua kendali ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan pesannya ini ya udah, kalau memang kalian ingin menggapai bintang itu, ingin mencapai sesuatu itu, ya perhatikan prosesnya. Yang udah saya omongin dari tadi itu prosesnya ya. Oke, so dari ini very oracle card, pesannya adalah healing. Healing juga nih ya buat Scorpio. Now it's a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Oke, kalau kalian butuh healing, ya kalian yang healing. Kalau kalian merasa orang lain yang butuh healing dari kalian, kartunya bilang kalian juga bisa menyembuhkan atau saling menyembuhkan. Atau kalau kalian merasa memang pasangan jiwa kalian, baik itu secara profesional maupun secara percintaan, perlu di healing, kalian yang bantu ya, kalian yang bantu. Oke. Yang terakhir dari monologi oracle card, kita lihat apa pesannya. Pesannya adalah a time for healing. Healing mulu ya dari tadi ya. Oke, a time for healing. Oke, untuk kalian para Scorpio yang berada di posisi yang nggak enak dan perlu healing, bukan pergi ke Bali ya, atau pergi kemana gitu, ke Thailand gitu. Nggak, itu mah jalan-jalan ya. Healing adalah penyembuhan dari dalam. Sebenarnya healing di sini lebih kepada ketika kalian harus merubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang, menjadi lebih enak untuk kalian dan sekitar. Itu adalah healing, atau akar pahit yang nempel di dalam diri kalian sejak masih kecil sampai dewasa, itu yang perlu disembuhkan gitu. Misalnya insecure dengan keadaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu ya, my dear Scorpio. Sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Doa yang terbaik untuk kalian semua, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye-bye.